One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, dimana kita diperlihatkan baku hantam antara Sumo dengan Raja Asura Rau yang benar-benar barbar di sana. Sumo pun diserang oleh ayahnya, namun Sumo berhasil menghindari serangannya tersebut sambil berkata, "Ayah, berhentilah, ini bukan niatmu dari awal. Sadarlah ayah, kumohon," ucap Sumo yang terus menghindar di sana. "Sial, ayah, aku akan menghentikanmu untuk masuk ke dalam istana surga sebelum kau mengobrak-abrik di dalamnya. Aku akan menahanmu sebisa mungkin, meski itu dengan nyawaku, ayah," ucap Sumo dengan penuh percaya diri. Lalu Raja Asura pun mengeluarkan serangan kecilnya. Akan tetapi meski serangannya itu kelihatan biasa-biasa saja, tapi sabitan dan auranya bisa membunuh seseorang seketika. Apalagi dia sedang memasuki mode gilanya, yang bahkan Raja Asura Rau saja tidak mampu mengontrol kekuatannya itu. Akan tetapi Sumo mampu menghindari setiap serangan itu dengan gerakan super cepatnya. Lalu dia berhasil mengunci leher ayahnya dan mencoba menghentikan pergerakan Raja Asura Rau di sana. Lalu Raja Asura Rau pun berkata, "Minggir kau bocah, jika kau mau menghalangiku, rasakanlah akibatnya." Jurus aura dahsyat menggebu-gebu dan sebuah sayatan pun terpancarkan dari tubuh Raja Asura Rau yang membuat Sumo tersayat di sana. Namun Sumo pun tidak mau menyerah begitu saja dan mencoba menahan dari sayatan itu. Sumo berkata, "Hei ayah, sadarlah, kumohon. Jika memang kau tak sadar, maka aku akan menghajarmu." Dan Sumo pun mulai serius dengan ayahnya yang mencoba membanting kepalanya Raja Asura Rau ke tanah dengan kerasnya. "Ayah, rasakan ini, bantingan kepala ras Asura," ucap Sumo sambil berteriak. Dan boom, Raja Asura pun terbanting keras di sana. Lalu tiba-tiba Raja Asura Rau pun berkata di dalam hatinya, "Hah, ternyata aku sudah salah menilai anakku sendiri. Sekarang dia sudah benar-benar tumbuh dewasa." Lalu Raja Asura Rau pun mengingat masa lalunya bersama Sumo dan membuka pandangannya terhadap masa lalunya itu, yang ternyata ia telah salah kepada Sumo karena dia tidak pernah memperhatikannya layaknya ayah dan anak seperti pada umumnya. Lalu Raja Asura Rau pun berdiri di sana sambil berkata, "Hei Sumo, apa yang kau lakukan?" Sumo pun baru ngeh gitu ya kan, kalau ayahnya sudah kembali dari mode barbarnya itu. "Wah ayah, akhirnya kau kembali. Aura pembakaran Asuramu sudah padam ternyata, dan kau terlihat tenang sekarang. Hei Sumo, anakku, bagaimana dengan keadaanmu? Apakah kau terluka?" ucap Raja Asura Rau. "Luka seperti ini, aku baik-baik saja ayah," ucap Sumo. "Hei Sumo, maukah kau ikut denganku? Istana surga ini, dulu kita bisa melihatnya dari bawah dan itu sangatlah menarik menurutku. Tapi setelah kita di sini, ternyata tempat ini biasa-biasa saja. Sumo, ayo ikut denganku." "Baik ayah." Lalu Sumo pun menoleh ke istana surga, di mana Dewa Rulai melihat Sumo yang sudah mulai dewasa dan mulai diakui oleh ayahnya sendiri di sana. "Wah, sepertinya sang raja sudah kembali," ucap para Asura. "Ibu," ucap Sumo. "Wah, Sumo, anakku," ucap Huji. "Hei kalian semua, akulah Raja Asura Rau sebagai satu-satunya Raja Asura. Dengarkanlah aku baik-baik. Perang panjang ini kita akan akhiri di sini. Hapuslah semua dendam dan kebencian kalian kepada para dewa. Mulai hari ini dan di masa depan nantinya, kita tidak akan baku hantam lagi dengan para dewa. Dan semua ini keputusan bulatku sebagai Raja Asura yang berkuasa atas segalanya. Barang siapa yang keberatan boleh maju dan langsung baku hantam denganku," ucap Raja Asura Rau. Lalu Gusya pun bergumam jika dirinya akan butuh beberapa tahun lagi untuk bisa menantang Raja Asura Rau dengan cukup percaya diri. Semua orang tak ada yang berani melawannya di sana. Kalau begitu, itu artinya kalian semua setuju dengan peraturan baruku. Ayo kalian semua, kita pergi dari tempat ini karena kita tidak perlu tinggal di tempat yang menyedihkan seperti ini. Tinggalkan surga dan kembali ke kerajaan Asura." Dan mereka pun pergi begitu saja. Para prajurit langit pun tak mempercayainya. Dan Sintian pun berkata, "Akhirnya kita berdamai juga dengan para Asura." "Hei Sintian, kau memang tidak salah memilih," ucap Raja Timur. "Haha, benarkah temanku?" ucap Sintian. "Dewa Rulai, bagaimana kau bisa tahu kalau dengan anaknya Raja Asura bisa berhenti mengamuk?" ucap Yuta. "Kau perlu tahu Yuta, jika semua ayah tidak akan tega untuk membunuh anaknya, apapun itu alasannya, meski dia tak bisa terkendali di sana.
Dan terlebih lagi, aku juga tahu bahwa Raja Asura Rao adalah salah satu raja yang mempunyai hati yang tenang di dalam dirinya. Dan akhirnya aliansi ini membuahkan hasil perdamaian dari kedua belah pihak. Aku benar-benar lega, ucap Dewa Rulai. Sementara itu, tiba-tiba Shin pun berpindah ke kerajaan Duyung di Sungai Air Hitam, di mana kita diperlihatkan keindahan kerajaan Duyung tersebut. Dan akhirnya kita pun diperlihatkan kelompok Tan Sanzang yang sedang menunggu momen untuk menghajar Yuan Yin Tianzu. Terlihat Bailang dan juga prajurit kecil begitu bersemangat di sana, sementara Sang Wujing hanya duduk santai saja. Dan Chubaji sedang makan-makan di sana. Lalu Baji berkata, "Hei, sabarlah adikku, kita hanya harus bersabar menunggu momen yang tepat, jangan bertindak gegabah," ujarnya. "Bailang, tenanglah, kita hanya perlu menunggu momennya saja." "Hei Bailang, kau tahu kan kakak pertama telah mati, dan pasti guru sedang bersedih dengan hal itu. Andai saja jika kakak pertama masih hidup, mungkin sedari tadi kita akan bergerak untuk baku hantam dengan Yuan Yin Tianzu," ucap Sang Wujing. "Oh maaf kakak, aku yakin kalian juga pasti sedang bersedih untuknya. Aku jadi khawatir dengan guru, pasti dia juga terpukul di sana. Ayo kita lihat keadaan guru," ucap Wujing, Baji dan juga Bailang. Dan di saat mereka melihat Tan Sanzang, mereka pun kaget dibuatnya di sana. Karena mereka melihat Tan Sanzang sedang main-main India-Indiaan bersama duyung-duyung cantik di sana. Serta sangat terlihat menikmati permainannya. Tanpa terpikir sedikit pun kesedihan Sun Wukong ada di benaknya. "Ah, guru Tan Sanzang, kau mulai nakal deh kepadaku," ucap duyung cantik itu. "Haha, aku akan tangkap kau cantik dengan hanya satu kali tangkap saja," ucap Tan Sanzang dengan muka mesumnya. Sementara itu, Bailang, Wujing, dan Baji hanya terdiam di sana sambil melihat tak mempercayainya. Lalu Tan Sanzang pun mencoba menangkap wanita itu. Dan di saat Tan Sanzang menangkapnya, ternyata yang dia berhasil tangkap adalah Bailang. Lalu Bailang pun berkata, "Hei guru, ini aku." "Hah?" Tan Sanzang pun kaget karena kelakuan mesumnya terlihat oleh muridnya sendiri di sana. Lalu Bailang berkata, "Guru, aku kira kau sedang bersedih di sana." Lalu terlebih lagi sambil menunggu momen kita melawan Yuan Yin Tianzu, lebih baik kita pakai untuk berlatih atau refreshing. Sama seperti apa yang kulakukan saat ini. Jadi akan terasa wajar jika aku bermain-main sebentar dengan mereka di tempat seperti ini. "Wah guru, kau benar," ucap Chubaji. Di saat perbincangan mereka masih berlanjut, tiba-tiba ledakan pun muncul di sana. Ledakan itu menghancurkan sebagian ruangan tersebut yang mengakibatkan air masuk ke dalamnya. Di saat mereka mencari dalangnya, tiba-tiba seseorang pun muncul dengan menunggangi hiu besar di sana. Lalu ia pun berkata, "Hei Tan Sanzang, apakah kau masih ingat denganku?" Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.